Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mengawali hari baru yang Tuhan perkenankan untuk kita tapaki di hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2020. Mari merenungkan bagian firman Tuhan yang pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-24 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Firman Tuhan berkata, "Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu, lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Sipor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi dan orang Yebus, tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang itu menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, tetapi kamulah yang makan hasilnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini mengisahkan tentang pidato yang disampaikan oleh Yosua. Dalam pidatonya ini, Yosua mengajak bangsa Israel untuk sejenak menoleh ke belakang dalam perjalanan sejarah kehidupan mereka dan melihat beragam karya Tuhan yang telah mereka alami. Dengan keberadaan Israel sebagai sebuah bangsa yang terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk, bahkan acuh tak acuh, ternyata Tuhan tetap menepati janjinya atas Israel. Janji ini nyata ketika pada akhirnya Israel diperkenankan untuk memasuki tanah Kanaan dan mendiaminya. Secara khusus ayatnya yang ke-13 dalam pembacaan Alkitab kita berkata, "Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya."
Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan ini mau menegaskan bahwa ketika Israel memasuki daerah Kanaan yang terkenal dengan sebutan negeri yang berlimpah susu dan madu, maka segala sesuatunya yang mereka butuhkan telah tersedia di sana, sehingga mereka tidak perlu bersusah-susah untuk mengusahakannya. Dari sini kita dapat melihat bersama bahwa Tuhan sebenarnya telah mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan bangsa Israel. Dengan segala ketegar-tengkukan dan acuh tak acuhnya Israel, Tuhan tetap mempersiapkan segalanya. Asalkan Israel memberi diri untuk mau bertobat dan memperbaiki diri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di hari yang baru ini, mari juga meyakini bahwa Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, bahkan mungkin yang tidak kita pikirkan sekalipun. Yang harus kita lakukan adalah mari memberi diri untuk semakin dekat dengan Tuhan agar kita pun dibaharui oleh-Nya. Yakinlah Tuhan siapkan yang kita butuhkan jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Kami meyakini bahwa ketika Tuhan mengizinkan kami untuk menapaki hari yang baru, maka Engkaulah Tuhan juga yang menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan di sepanjang hari ini. Ajar kami untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya oleh hikmat dan perkenanan Tuhan juga kami senantiasa diperbaharui, kami senantiasa berproses menjadi pribadi yang jauh lebih baik, sehingga kami boleh menjadi saksi bagi banyak orang bahwa Engkaulah Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan, bahkan Engkaulah Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya dalam kehidupan kami, dan pada akhirnya memampukan kami menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari menapaki hari yang baru ini dengan satu keyakinan. Tuhan pasti menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.